Rekan-rekan wartawan, seperti saya sampaikan sebelumnya, alhamdulillah Amar saat ini udah ada bersama kita. Dia udah bebas dari hari Rabu malam, Rabu sore sebenarnya ya. Rabu sore Amar udah bebas. Jadi seperti yang statement yang pernah saya sampaikan, bahwasanya perlindungan dari kantor kami alhamdulillah tidak pernah meleset, dan pada kenyataannya Amar sudah bebas dari Rabu tanggal 4 bulan ini. Dia udah bebas, dan kebetulan waktu itu memang permintaan dari klien kami untuk tidak disiarkan atau disebarkan tentang waktu kebebasan klien kami. Jadi kami menjaga privasi klien kami karena klien kami masih butuh waktu untuk bersama keluarga, masih butuh waktu bersama sanak saudara, teman, dan seperti saya janjikan pada hari ini sore untuk press conference. Kebetulan tadi tempat setelah saya melihat bahwasanya jumlahnya terlalu banyak, kantor kami tidak cukup nyaman untuk menampung para awam media. Jadi akhirnya kami memilih tempat dari Omniko. Ya, terima kasih sama-sama atas tempat dan waktunya Omniko. Ya. Nah, Oke. Jadi Omniko ini salah satu sahabat dari Amar. Dia pemilik galeri Zen One ini yang berada di Jalan Purworejo Menteng ya, nomor 24. Nah, beliau dengan baik hati tadi langsung kita telepon bahwasanya kita butuh tempat, dan alhamdulillah langsung disediakan sama beliau, disiapkan langsung, dan saat ini kita bisa melakukan press conference dengan jauh lebih luasa daripada kantor saya tadi apabila dilakukan dengan banyak orang seperti ini ya. Oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah ya. Silakan Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keras? Ya, untuk teman-teman media semua terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya preskon ini. Sejujurnya saya masih ada sedikit harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang Emil. Dan tak lupa juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya, semuanya, yang mana di saat saya jatuh ya cuma beliau yang membantu saya gitu, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berutang budi sekali dengan Om Niko, berterima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mementorkan saya. Amar tidak utang apa-apa dengan saya.
Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah pada Amar ya istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia saat dunia seni ya kalau salah ya, dunia perfilman ya, iklannya sebagai salah satu ini ya istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa bagian yang positif. Sekali lagi saya Amar tidak utang apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat yang mungkin tidak hadir di sini. Amar, tadi barusan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya. Gimana Amar? Saya waktu itu, maka saya minta sama Bang Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku PR dan Kalapas memanggil saya pikir ada masalah apa dan ternyata kamu segera pulang. Dan di situ saya betul-betul speechless gitu ya, nggak ada yang ngasih tahu sama sekali. Dan saya harus beres-beres dulu, nggak perlu kamu, cuman cukup bawa badan kamu dulu. Jadi segala macam barang-barang kamu yang ada di Cipinang ditaruh aja di sana semua, karena memang seperti itu peraturannya. Ya udah. Jadi saya tambahkan mengenai tanggal itu perhitungan kami memang tanggal 45. Kita nggak pernah kasih statement tanggal 7, perhitungan kami tanggal 4, tanggal 5, dan memang sengaja saya tidak memberitahukan Amar. Saya memberitahukan Amar itu H-1. Betul Mar ya? H-1 ya? Nggak dikasih tahu juga. Oh, ya cuman saya bilang Mar antara hari ini besok atau lusa, saya bilang. Dan kaget kamu, tapi belum ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. bebas bersyarat atau Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti Anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar, boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Dari pihak keluarga. Gimana sih mungkin kebahagiaannya waktu Jadi itu? kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuma saya aja waktu itu. Jadi keluarga nggak ada dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain Nggak ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Oh. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita waktu itu ya. Pas waktu itu di mana Bang Amar ketika rumah Sampai rumah. istri Nggak gitu. Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kebalik lemah. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya itu sudah keluar
Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar gitu. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Cipinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Kalau orang tua gimana Pak? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Dari sebelah sendiri seperti apa kamar ketika akhirnya datang, yang selama ini kan mungkin besuk gak besuk hanya kamar yang tahu gitu, tapi ketika istri melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah ngejemput air juga sekolah gitu, itu suatu hal yang akhirnya jadi support system bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana kamu? Pertama sih memang saya malah yang meminta untuk Iris juga tidak datang, karena biar bagaimanapun saya tahu Iris juga mempunyai dalam tanda kutip ya secara personal profesionalnya dia. Saya nggak mau itu sampai mengganggu kesalahan yang udah saya buat kemarin, mengganggu sisi personalitas, profesionalitasnya dia sebagai artis, selebriti, dan juga anak-anak. Saya mau ini dipisahkan gitu. Jadi memang ini pure karena memang saya sudah mengakui ini kesalahan saya kemarin. Saya juga mengakui saya siap juga menerima hukuman saya, dan saya tidak mau melibatkan Iris. Itu maka saya minta juga sama Iris untuk tidak datang. Bukan karena Irisnya nggak mau datang. Bahkan kami sempat Iris malah juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku yang jadi pure saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini dan belajar. Ada ultimatum dari Iris nggak, kamar maaf mungkin ini kan sudah kejadian 2 kali ya, ketika akhirnya dirimu terlibat di masalah hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimat ke dirimu gitu, atau dirimu juga yang berjanji kepada Iris? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri sih. Yang jelas sekarang yang saya pikirin sih cuman masa depan anak-anak sih. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung anak-anak itu kan mau bisa ceritakan sedikit. Jelas karena waktu yang sudah hilang gitu. Saya ingin mengembalikan kembali waktu yang kemarin 7 bulan itu, waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, amal udah bisa berjalan gitu kan, udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini, karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu menjaga bapak saya. Tapi ada perjanjian yang sudah Pak Maka ini sudah diterima lagi, sudah tidak mau mengalami. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah ya, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri saya sendiri. Berarti
Enggak, jadi intinya begini. Iya, sebentar. Enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Iya, Maria. Ya, jadi lebih ada amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga. Cuman itu aja. Jadi itu murni statement amar sendiri ya itu ya. Ya, seperti itu. Kayaknya itu meeting sebelah ada pintunya harus ditutup. Ya. Kalau untuk sampai saat ini sih alhamdulillah hubungan saya masih insya Allah baik. Dalam tanda kutip tentu saya harus berusaha jelas. Saya sudah mengecewakan bukan cuma fans. Saya mengecewakan istri saya yang mana dia pun juga mempunyai nilai, mempunyai nama di dalam dunia entertainment. Dan saya merusak. Dan saya punya anak-anak, tentu stigma masyarakat melihat. Jadi kalau dikatakan cerai atau tidak ada segala macamnya, tentu saya harus berusaha lebih untuk meyakinkan mereka semua dengan tindakan saya. Siapa masih berusaha untuk tidak terjadi Kak, melihat kebesaran hati Kak Ideal sendiri, seperti apakah selama Kakak di dalam merayakan ulang tahun air sama Amala kemarin tanpa anak? Di luar dari saya sebagai suaminya, saya pikir Iris Bella adalah wanita yang sangat kuat, yang sangat tegar. Dengan kejadian seperti ini, dia tidak sama sekali gentar. Itu yang makanya menyebabkan saya jatuh cinta sama dia. Jadi ya seperti itulah.